Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring cuma di sini tempatnya. Nih tadi di segmen ini kita sudah masuk segmen 3. Segmen pertama, segmen kedua kita ngobrol seru banget tapi balik lagi gitu. Keseruan tadi kita seputar justru sebenarnya adalah kemirisan bagi kita semua karena ini semua adalah penanda bagaimana bentuk kurang pedulinya kita sampai dengan saat ini terhadap sahabat-sahabat, terhadap teman-teman kita penyandang disabilitas gitu. Padahal sebenarnya keberadaan mereka bisa saja justru sangat kita butuhkan gitu. Cuma memang kita yang belum paham bagaimana harusnya memperlakukan mereka karena hak-hak mereka bagaimana harusnya sama-sama kita perjuangkan. Jadi kita harusnya maju bersama-sama gitu ya Pak Gufron ya, kurang lebih ya Pak Gufron. Betul, ya. Nah, ini Pak Gufron tadi kalau misalnya dari sisi Pak Gufron sendiri gitu, selama ini ada nggak sih Pak hal-hal yang kalau dari Pak Gufron sendiri gitu, Pak Gufron pernah merasakan apa sih kalau dari sisi Pak Gufron stigma orang lain gitu melihat Pak Gufron sendiri, pernah nggak sih Pak ada hal-hal yang Pak Gufron merasa kok gitu banget sih gitu? Ya sih banyak ya, masalah apa namanya disabilitas lah ya. Saya sih Aha, disabilitasnya kan kalau gradasinya itu ringan lah ya, oke. ringan. Ah, Hmm. terutama kalau yang berat mungkin lebih ini lagi. Oh, Meskipun ringan sekalipun itu tantangannya berat tuh gini, misalnya ketika saya misalnya sekolah, ya mulai heeh, dari kecil lah, dari kecil kan sudah mulai heeh, diledek, ya heeh, dibully ya teman-teman di heeh, SD. heeh, heeh, heeh. Oh, tangannya kecil, misalnya kayak gitu. Terus nanti sekolah dulu saya alhamdulillah sih sekolahnya di umum ya. Tapi Hmm. itu blessing-nya itu kenapa? Karena di kampung kan nggak ada SLB. Kalau Oh, di oke. kota mungkin saya dimasukin SLB mungkin. Ya, Padahal sebenarnya nggak perlu juga ya Pak ya? juga kan sekarang baru orang berasa loh, kalau SLB jadinya ya jadi eksklusif. Jadi Betul, ketemunya penyandang disabilitas ketemu penyandang disabilitas lainnya juga. Tapi betul, kalau betul. umum kan berarti kita interaksi, cuman ya, ongkosnya jadi mahal, ongkosnya itu ongkos sosialnya mesti harus kuat dibully ya, Heeh. kuat dibully ya, sampai akhirnya ya lulus SD, SMP, kemudian, sekolah menengah sampai universitas gitu ya. Inilah, ya alhamdulillah sih saya lulus tepat waktu, paling cepet, terus kemudian IP-nya juga paling tinggi waktu itu ya, jadi Wow, gitu ya. Tapi kan itu hanya on paper doang, artinya oke. begitu kita ngelamar ya ke Heeh, heeh. perusahaan atau mungkin ke pemerintah atau mungkin mau pengen jadi PNS, susahnya nggak keterima. Oh, Iya, susah. Artinya apa? Dari tes-tes, psikotes lolos, ini lolos, begitu terakhir ternyata kandidatnya ini ada disabilitas, kalau dulu istilahnya kurang catat kan ya. heeh. Ya udah paling dijanjiin, "Oh baik ya, terima kasih sudah ini, nanti tunggu deh telepon dari kami." Nggak ditelepon-telepon. Itu Susah amat belajarnya, jadi susah banget nyari pekerjaan itu, ampun deh dah. Mau lu mau cum laude sekalipun juga susah gitu loh, karena apa? Nah tadi pemahaman mengenai, nah, saya aja susahnya kebetulan apalagi temen-temen yang lain, gitu kan betul, ya. betul. Lulus SD, yang cuma lulus SD atau SMP kan lebih susah lagi ya. Betul, betul, betul. Ya, tapi kan kita tetap harus berusaha ya kan ya. Alhamdulillah sih, ada aja orang yang bantu, kebetulan waktu itu saya ada yang, "Oh kerja di ini," ya karena paling biasanya lebih ke pertemanan atau persaudaraan aja ya, bukan bukan karena kompetensi dan sebagainya, "Bisa kerja nggak?" Nah, oh saya aja dulu kerja cuman ditanyain gini, saya sih nggak nanya macam-macam lah, kata si apa, dulu dulu pernah kerja di kantor pengacara. Heeh. Saya nggak nanya macam-macam, saya cuma nanya, "Bisa ngetik nggak kamu?" Katanya. "Kalau kamu bisa ngetik ya kerja, kalau enggak ya enggak," katanya. Aduh, ya udah katanya, akhirnya udah, "Ya udah bisa Pak," katanya. Oh mau ke komputernya dulu masih sistem DOS itu kan, Oke, wah oke. keluarin lagi, terus kemudian saya ngetik apa, terus saya print, terus dia baca, "Oke, besok masuk." Gitu. Jadi kayak gitu. Lalu enak kan, nah itu kan berarti kan pemahaman aja. Iya, Percuma betul. saya dulu kemarin-kemarin tes psikotes lolos, ini lolos, jadi begitu terakhir-terakhir kagak ditelepon-telepon kan gitu kan. Betul, betul, betul. Dan itu
itu juga yang dialami oleh teman-teman yang lain, ya kan. Tapi sekarang kondisinya sudah sangat berubah. Sudah Sekarang udah, oh ada kuota nih, kalau BUMN kan 2%. sudah disiapkan, iya betul. Udah ada Heeh, kuotanya, itu amanat undang-undang ya. Kalau betul. 1%, walaupun ya memang karena 2% pun mereka milih-milih yang apa namanya punya kompetensi tinggi, lulusan universitasnya ini, Oh, jurusannya ini, oh nggak ada. Lu mau apa namanya BUMN mau buka selebar-lebarnya misalnya tenaga penyandang disabilitas, tapi syaratnya misalnya S1 statistik, nggak ada. Atau belum ada sampai sekarang. informatika, waduh nggak ada gitu loh. Pikirannya gampang apa ya kuliah ya kan. S1 ya boleh lah mungkin manajemen atau apa mungkin adalah beberapa akuntansi ada. Tapi kalau udah yang spesialis yang agak susah-susah gitu ya mungkin ada tapi jarang juga. Tapi Andai jarang juga. kata pun ada, kadang-kadang gini, dia sudah bekerja. Oh, Ya, oke. jadi dia nah, makanya saya juga udah bilang tuh ke Kementerian BUMN atau mungkin ke Mhm. Tenaga Kerja, itu harus menyesuaikan juga dengan kondisi realnya, ya, bahwa yang lulus perguruan tinggi itu cuma 0,0 sekian persen, harusnya sih diturunkan dong, jadi SMA atau diploma gitu. Toh mereka juga sebenarnya kompeten kok gitu, cuma memang kesempatan mereka untuk belajar aja itu yang tadi Ya balik lagi gitu. makanya, kan bisa Nggak terus dilatih dulu, heeh, bener 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 bener. jadi ada pelatihan, makanya sekarang saya mendorong juga Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial itu lebih banyak membuka balai-balai latihan kerja, ya, Oh, supaya oke. mempersiapkan teman-teman penyandang disabilitas itu siap kerja, ya, siap kerja bukan bukan sekolah dia udah ketuaan sekolah ya, kalau sekolah dia ngambil paket C aja dah. Terus sekolah lagi deh Lebih pusing gitu butuh kan. pelatihan langsung ya gitu. Pelatihan langsung Heeh. kerja, pelatihan langsung kerja gitu aja. Toh kerja juga yang dibutuhkan justru keterampilannya kan. Betul, betul, saya setuju tuh. Bukan Ya kan, ijazahnya, bukan ijazahnya kan, bukan gitu. ijazahnya. Bener bener bener. Itu dia, Nah, ini berarti kalau sejauh ini sendiri gitu, teman-teman yang tergabung di PPDI itu sekarang totalnya udah ada berapa ya, Pak? jumlah gini, jadi PPDI itu adalah organisasi payung, ya Heeh, kan. Nah, anggotanya kalau organisasi-organisasi disabilitas ada tunarungu, tunanetra, tunadaksa, grahita dan heeh sebagainya. heeh Kalau bicara mengenai jumlah total penyandang disabilitas itu heeh menurut data BPS, Badan Pusat Statistik terbaru heeh. tahun 2018 itu sekitar 30 juta. Oh, 30 juta, ya kan. 30 juta itu ada sih perencanaannya cuma saya nggak hafal ya. heeh heeh, Jadi ada angkatan kerjanya sekitar 9 sampai 10 juta, terus heeh, kemudian yang ada data-data apa, yang perempuan berapa, laki-laki berapa ya, yang lulus SD tadi nggak nyampe 5% tadi heeh, ya kan, terus kemudian yang kerja itu cuman berapa, kebanyakan kan pekerjaannya bukan di sektor formal, betul, sektor informal. Heeh, informal. Informal juga kebanyakan pada usahanya bukan mikro lagi, apa ya, mini mikro lah, iya. kecil-kecilan, kecil banget nah ini. Jualan hari ini dimakan hari ini, gitu-gitu. Jadi Oh, ya tapi ampun. sekarang ya nggak bisa dah, pada nyari utangan kalau nggak makanya saya kemarin tuh minta, ini nih di prioritas dapat bantuan yang Heeh. sembako dari pemerintah itu, ya Nah, alhamdulillah betul. mereka dapat gitu kan. Heeh heeh, Dan itu juga ada beberapa lembaga-lembaga keagamaan ya, heeh kemudian heeh lembaga-lembaga sosial itu juga ngasih heeh. beras, ngasih apa, karena begitu dia nggak bisa jualan, ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain, Iya iya iya, bener gitu. bener bener. Karena ya cari hari ini, makan hari ini. Ini jadi kebuka lagi nih pemikiran saya nih semakin bener bener bener. Kadang-kadang kita soalnya nggak mikirin nggak balik lagi gitu, aku pribadi aja nggak kepikiran loh Pak, beneran. Saya jujur nih. Jadi tapi gara-gara Pak Gufron saya jadi, "Oh iya ya, ada teman-teman lain yang" Gabung dong. Jadi iya, ini kalau jadi apa ya, pokoknya banyak kan kita kerjasama apa gitu, mau bikin penelitian mengenai apa, ya boleh aja, silahkan. nah boleh Pak, ayo Pak. Sama-sama kita, kembangin lah pokoknya gimana caranya, pokoknya teman-teman disabilitas bisa Siap. semakin
bisa semakin terjamin kehidupannya insya Allah. Nah, tapi Ya, Pak Gufron, tadi kan Pak Gufron sempat bilang tuh ke kita kalau misalnya sebenarnya disabilitas itu pun ada tingkatan-tingkatannya gitu. Tapi mungkin iya. nggak banyak orang yang tahu gitu. Saya pribadi juga paling tahu hanya sekilas gitu. Kalau misalnya boleh diceritakan gitu Pak Gufron, tingkatan-tingkatan disabilitas itu seperti apa sih Pak? Jadi gini, disabilitas itu adalah konsep yang berkembang, ragam disabilitas itu macam-macam, ada fisik, ada sensorik, ada mental intelektual, ya, ada juga ganda, ya kan. Oke. Jadi kalau fisik itu kayak saya misalnya tangan atau mungkin lumpuh layu atau mungkin nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, fisik ya. Kemudian kalau sensorik itu nggak bisa dengar, nggak bisa melihat, ya kan. Kemudian ada mental itu berarti kayak bipolar ya. Kemudian apalagi yang skizofrenia, terus ada banyak termasuk juga di antaranya apa sekarang banyak teman-teman anak-anak itu autis ya, gitu ya. Atau mungkin ada yang keterbalik, ada juga yang intelektual. Ya, intelektual tuh misalnya kayak Grahita apa ya? Yang 1000 wajah itu Down Down syndrome. syndrome. Down syndrome ya kan. Dan terus kemudian ada juga yang ganda. Ya sudah buta, tuli. Ya, bayangkan loh udah buta, tuli. Nah, ngomong apa coba? Udah nggak dengar, nggak ngelihat lagi. Ya kan? Kan terus ada beberapa yang karena berkembang nih ya, berkembang dan sebenarnya kalau bicara mengenai disabilitas sekarang itu yang kadang-kadang banyak itu, tapi nggak terhitung ya, itu adalah mental health, ya kan? Itu ya kadang-kadang sih oke, biasa, tapi kadang-kadang kan punya kepribadian ganda, Betul setuju. ya kan? Ada beberapa kan bahkan tokoh, ada juga artis, ada apa gitu kan. Mereka juga sebenarnya Nggak saja bernama tapi nah ya diakui nggak diakui itu dia masuk bagian daripada disabilitas. Oke. Nah coba bayangkan kalau mereka nanti misalnya kalau jadi artis sih oke lah ya. Tapi kalau dia bekerja di sebuah instansi atau perusahaan tiba-tiba dia ngamuk, kenapa nggak dikeluarin tuh sama bosnya? Iya. Karena telat minum obat. Itu dia. Benar. Minum obat ya kira-kira itu. Apalagi yang intelektual selama ini kan jarang sekali disentuh. Rata-rata mereka SLB, habis itu nganggur di rumah nungguin mati. Aduh. Iya kan? Emang ada mereka yang bekerja? Nggak ada di sini. Iya ya, miris ya Pak ya. Padahal dia harusnya bisa diberdayakan. Kalau saya pernah ke Australia itu, dia kerja di perusahaan, di pabrik, di kantor, tapi kerjanya disesuaikan dengan kemampuan dia. Nah itu dia. Misalnya kerjanya nggak 8 jam, cuma 3-4 jam aja. Tugasnya apa? Misalnya ngepak barang, atau mungkin mindahin barang, atau nyortir barang. Pokoknya tiap hari itu aja. Tapi kan dia digaji, ya kan? Iya. Gitu loh. Entah gajinya UMR atau di bawah UMR, itu kan sebenarnya tanggung jawab negara dong. Betul. Negara harusnya melindungi, memenuhi kebutuhan dia. Dia kan juga KTP-nya KTP Indonesia. Negara harus hadir dong, ya kan? Betul sekali Pak Gufron. Biarin gitu aja. Sementara yang TKW di mana bermasalah sekian puluh miliar dikeluarkan untuk istilahnya ya kan? Di sini cuma nunggu mati doang dia. Kadang-kadang kan miris kita itu. Betul. Semoga nanti Indonesia akan semakin jauh lebih baik lah Pak. Nah ini di segmen selanjutnya kita bakalan ngomongin tentang kasus-kasus yang pernah terjadi seputar teman-teman disabilitas. Itu juga kayak rasanya penting untuk kita bahas, tapi nanti ya Pak di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.